Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sampai hari ini, sampai detik ini, saya masih takjub. Karena saya Islam. 36 tahun saya jadi penginjil. Lahir dengan nama Hani Kristianto. Dari kecil dididik di Yayasan Marturia Indonesia. Artinya saya mujahidinnya mereka. Di Jalan Garuda 31M. Saya dari kecil sudah terlatih untuk siap mati, memikul salib, membela yang saya yakini. Sampai pada akhirnya ke puncaknya itu, dan saya masih gak yakinnya saya pernah jual seluruh rumah, pabrik, mobil, dan seluruh harta saya sampai nol. Untuk jemaat, untuk mereka. Apakah mungkin saya yang seperti itu bisa masuk Islam? Bencinya saya luar biasa sama Islam. Karena menurut keyakinan saya, ini gak bener nih orang Islam. Sampai satu hari saya dengar seorang ustadz di Kalimantan, di tempat saya Samarinda, khotbah. Ustadz ini bilang, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu bilang mereka masuk surga itu cuma angan-angan. Gitu. Tunjukkan buktinya kalau mereka orang yang benar. Dan sesungguhnya Allah maha menerima ampun, maha menerima taubat. Dan dia cerita ada seorang pemuda muslim banyak yang kalau bicaranya zikir. Kalau jalan-jalannya dakwah, namanya Arifin Ilham. Benci bener saya dulu sama ustadz itu. Bohong ini ustadz, saya bilang. Karena rumah saya dekat masjid. Beliau yang khotbah. Saya bilang ini ustadz tukang bohong nih. Nggak ada muslim kayak gitu. Mulai saya perhatikan, saya pelajarin lagi. Tapi memang faktanya alhamdulillah saya tidak mau mengatakan agama yang lama atau bagaimana, karena sesungguhnya memang faktanya hanya Islam agama yang diridhoi di sisi Allah. Secara garis besar kenapa saya masuk Islam? Yang pertama, hanya Islam di dunia ini agama, satu-satunya agama yang Tuhannya nggak kelihatan. Semua agama bisa dilihat Tuhannya, bentuknya, rupanya, fotonya, patungnya. Islam, Tuhannya zat yang kita tidak tahu apa. Karena tidak mungkin kita ciptaan yang penuh kotor dan noda ini, yang fana ini bisa melihat yang abadi. Mustahil. Yang kedua, hanya Islam juga satu-satunya agama di dunia ini yang mengatur ibadah 5 kali sehari tepat waktu. Nggak ada agama yang sistemnya seperti itu. 5 kali sehari diingatkan bagaimana berjamaah, bagaimana bersatu, bagaimana tidak ada perbedaan dalam satu baris. Nggak pernah saya sholat tanya, kamu Cina, softnya belakang. Kamu yang pintar, softnya belakang. Beda dengan yang lain. Saya nggak sebut yang lain itu yang mana, karena saya tidak mau dibilang menista. Faktanya mari kita lihat buktinya. Yang kaya di depan, yang pejabat di depan, yang orang penting di depan. Yang nggak pakai sepatu, nggak punya sandal, jangan masuk. Yang bajunya gembel, jangan masuk. Di Islam nggak peduli apa suku Anda, apa ras Anda, seberapa pintarnya Anda. Rukunya sama, sujudnya sama. Nggak ada bedanya cuma satu, takwa. Dan orang bertakwa nggak bilang saya orang bertakwa. Hanya dia yang tahu sama Allah. Indah sekali Islam yang berikutnya, di setiap 5 kali kita diajari wudhu. Buat orang wudhu mungkin membersihkan hadas kecil. Buat saya 1 hari 5 kali saya disuruh tangan saya dibersihin dulu. Ingat nih, tangan tadi habis pakai apa? Mungkin saya pakai dosa. Mungkin nyubit orang. Mulut disuruh kumur supaya mulut saya yang kadang untuk sholat, kadang untuk memuliakan Allah, jangan juga untuk bermaksiat. Hidung dikasih air 5 kali sehari, hidung dikasih air dulu gak enak awalnya. Supaya ingat mati bisa setiap saat. Muka dikasih wudhu supaya suruh senyum. Dan seterusnya. Sampai terakhir kaki melangkah ke dalam jalan yang lurus. Akhirnya, seperti itulah akhirnya saya memilih masuk Islam. Dan yang pasti, saya tidak pernah melihat satu orang Islam pun
yang menangis meraung-raung, yang mengeluh, yang putus asa akan hidupnya. Dan saya tidak pernah melihat Ustadz minta uang di luar memperkaya dirinya sendiri. Saya sering beberapa kali ajak Ustadz Arifin Ilham, terakhir kita ke Bandung. Jadi di luar saya dulu dengar fitnahnya, saya buktikan sendiri, alhamdulillah. Dulu ada kejadian yang gak perlu saya sebutkan, tapi saya buktikan tidak. Di Islam tidak seperti itu. Dan yang terakhir adalah, kalau setelah semua seperti itu, seperti tadi, Allahnya tidak kelihatan, ibadahnya 5 kali sehari. Dan keajaiban-keajaiban dalam Al-Quran cukup banyak, kalau bisa disebutkan gak habis. Hanya orang Islam yang hafal kitab sucinya, agama lain gak ada yang hafal. Dari kalau di dunia ini kita buang semua kitab suci, tidak boleh ada agama kitab suci. Cuman agama Islam yang tetap ada. Allahu Akbar. Sayang terbatas waktu. Hani Kohani, ya. Beliau ini wakil Mu'alaf Center. Dan baru saja beliau dari penjara Gunung Sindur. Berapa yang masuk Islam? 6 orang. Setiap hari ada yang masuk Islam karena beliau Mu'alaf Center. Berapa sekarang yang masuk Islam lewat Mu'alaf Center? Tahun ini 985 per hari ini. Allah. Tambah tadi 6, 991. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Cepat sekali. Karena beliau dakwahnya siapa yang dijumpai didakwahi. Lagi makan di warung, di restoran. Kemana siapapun, apalagi yang bawa kitab langsung didakwahi sama beliau. Sama saya dulu bawa itu.